Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerika Mardiansyah. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif alih program Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol atau disingkat TRIK angkatan 2021. Jadi di sini saya membuat suatu rangkaian. Di sini rangkaiannya yaitu rangkaian catu daya dan driver motor hybrid, yang mana rangkaian ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah desain elektronika. Jadi langsung saja mari kita bahas mengenai rangkaiannya. Jadi untuk rangkaian di sini terdapat dua bagian yang berbeda. Yang pertama ada rangkaian catu daya, yang mana di sini kita menggunakan atau saya menggunakan regulator 7805 dengan outputan 5 volt. Kemudian untuk bagian selanjutnya di bagian sini terdapat rangkaian driver motor hybrid. Di sini saya menggunakan transistor tipe N dan tipe P atau N channel dan P channel, yang mana transistor ini adalah secara kompleksnya berpasangan. Jadi di sini untuk tipe P-nya ada IRF 9630 dan untuk tipe N-nya ada IRF 540. Jadi pada rangkaian ini terdapat juga optocoupler PC817 digunakan untuk sebagai isolator dari rangkaian motor dan rangkaian driver. Nah, untuk kali ini untuk simulasinya, untuk driver kita menggunakan saklar karena untuk mempermudah dan mempercepat proses simulasi. Soalnya nanti untuk hasil outputnya yaitu kita membuat desain 3D dari si rangkaian kali ini. Kemudian untuk controllernya kita juga bisa menggunakan beberapa controller seperti Arduino, ada juga Tinsy, Raspberry, ataupun menggunakan controller-controller yang lain. Mungkin untuk menggunakan Tinsy dan Raspberry terlalu over karena mungkin untuk driver motor ini tidak memerlukan clock yang tinggi. Jadi untuk Arduino mungkin cukup memadahi. Kemudian di sini ada dua kondisi yaitu CW dan CCW, yang mana CW adalah ketika motor berputar searah dengan jarum jam atau ketika arus akan mengalir dari Hi3 menuju ke Hi2, maka motor akan berjalan secara CW atau searah dengan jarum jam. Kemudian apabila arus mengalir dari Hi4 dan menuju Hi1, maka motor akan berputar ke kiri atau CCW. Kemudian untuk sebelah kanan sama konsepnya. Jadi ini bisa kita ibaratkan untuk mendriver dua motor sekaligus. Kemudian untuk hasil simulasinya seperti ini. Nah, maka untuk regulator akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Sebenarnya di sini kita juga bisa langsung merubah atau memberikan komponen power pada rangkaian ini. Tapi untuk lebih mencoba-coba lagi, saya menggunakan regulator. Alhamdulillah hasilnya outputannya 5 volt. Jadi ketika saklar pada yang terhubung dengan resistor 2 kita tekan, nah maka arus akan mengalir dari Hi3 menuju Hi2. Nah di sini motor bergerak secara clockwise atau CW. Kemudian sebaliknya, ketika kita matikan saklar yang terhubung dengan R2 dan kita sambungkan dengan R1, maka motor akan berputar secara CCW atau counter clockwise. Nah, terus jikalau bagaimana ketika kita memberikan triggeran high di kedua saklarnya atau kedua pin yang akan kita kontrol? Nah, ternyata tidak terjadi beda potensial pada terminal motor, yang mana menghasilkan motor tidak dapat berputar ataupun stuck pada kondisi tersebut. Karena untuk beda potensial pada bagian sini adalah 0 atau tidak ada beda atau tidak terdapat beda potensial pada rangkaian driver motor. Begitu. Kemudian apabila kita buka, maka seperti yang tadi ketika kita high di saklar yang terhubung R1, maka motor akan berputar secara CCW. Untuk sistem yang di sebelah kanan juga sama. Kita tekan saklar yang terhubung pada R6 maka akan CW, dan apabila kita tekan pada saklar yang terhubung dengan R5 maka akan CCW. Kemudian kalau kita
salah dua-duanya maka hasilnya akan berhenti. Seperti itu. Jadi berikut adalah simulasi dari rangkaian. Jadi untuk lebih baiknya apabila dimungkinkan untuk mensimulasikan suatu rangkaian untuk mendesain sebuah sistem ataupun bisa disebut dengan sistem minimum, alangkah baiknya kita membuat sistem simulasi seperti ini. Karena kita bisa mengetahui terlebih dahulu apakah rangkaian yang akan kita buat akan berjalan dengan baik ataupun tidak. Seperti itu. Berikut adalah penjelasan dari rangkaian simulasi menggunakan Proteus. Setelah pembuatan simulasi pada software Proteus, sebenarnya kita juga bisa membuat desain board langsung pada Proteus. Tapi di sini saya mencoba menggunakan software lain, yaitu software Eagle yang saya gunakan untuk membuat desain board dari rangkaian driver motor yang telah saya buat simulasinya di Proteus sebelumnya. Jadi di sini rangkaiannya sama, konsepnya juga sama. Kemudian untuk menyusun dari skematik seperti ini, kita bisa menggunakan tools di bagian samping kiri ini. Untuk mengambil komponen kita bisa memilih add part. Kita tekan, tunggu beberapa saat hingga muncul sebuah list komponen yang nantinya akan kita cari dan yang akan kita gunakan. Seperti ini. Contohnya kita ingin menggunakan Atmega. Nah, ini ada beberapa tipe Atmega. Kita juga bisa melihat pad dari si komponen yang ada di sebelah kanan. Ini adalah bentuk SCH-nya atau skematik, ini adalah bentuk BRD atau boardnya. Apabila kita ingin mencari secara cepat, mungkin kita akan mencari resistor. Kita ketik resistor, kita enter, maka hasilnya akan keluar resistor. Beberapa tipe resistor dan beberapa penggambaran, ada yang tipe penggambaran Eropa dan ada yang penggambaran US. Yang membedakan adalah simbolnya saja, tapi secara konsep dan secara fisik sama. Kemudian setelah kita selesai menyusun sebuah rangkaian skematik, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah desain board. Maka kita langsung pindah ke project board. Nah, ini adalah papan board dari rangkaiannya. Jadi di sini kita harus menyusun sedemikian rupa komponen. Untuk lebih bagusnya kita harus bisa menyusun secara kompak dari si komponennya, agar ketika kita mendesain atau mencetak atau melarutkan board tersebut, kita akan mendapatkan sebuah board atau sistem minimum yang sangat kompak ataupun kecil, tapi memiliki sebuah sistem yang bagus. Nah, kemudian untuk lebih enak dilihatnya atau lebih bagusnya seperti ini, kita bisa namanya ini adalah meritness ataupun meritness, ya benar, meritness setelah di poligon, agar ketika kita kelak melarutkan untuk wire yang tertutup dengan biru-biru ini akan tidak terlarut, maka akan mempercepat proses pelarutan board tersebut. Kemudian setelah desain ini jadi, sebenarnya kita juga bisa langsung membuat desain 3D-nya menggunakan Fusion 360 atau bisa menggunakan software lain seperti KiCad. Nah, kita kalau ingin kondisi realnya setelah kita buat atau kita susun dan kita routing komponennya, kita langsung mengeprint dari si desain boardnya. Biasanya kita langsung Ctrl P aja, biasa kayak ngeprint pada umumnya. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa pilihan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika kita membuat jalur bottom atau biru ini adalah kondisi biru adalah kondisi bottom dan merah adalah kondisi top. Nah, kita mengeprint, kita juga perlu memperhatikan ini semua. Nah, kita harus memperhatikan beberapa option dari ada mirror, rotate, upside down, black, solid, and caption. Nah, pada umumnya yang untuk ketika kita ingin mencetak di bagian bottom, kita perlu memperhatikan di bagian black dan solid. Dan jangan lupa scale-nya harus satu. Karena kalau scale-nya nggak satu, nanti ada beberapa komponen yang pad atau kakinya itu nanti bergeser. Nah, untuk sebelum mengeprint sepertinya kita juga perlu merubah atau tampilan yang ada pada desain board ini. Kita bisa menuju ke bagian layer setting. Nah,
kita hanya perlu menampilkan bagian bottom, path, vias, dan underground. Nah, ini jika kita terdapat jalur yang belum kita routing, maka sebenarnya akan tampil. Karena ini sudah kita bug dan ternyata tidak ada, maka kita hilangkan saja, sebenarnya tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa print, maka kita pilih yang PDF, atau nanti kita bisa pilih print yang teman-teman gunakan. Oke, maka akan menghasilkan file PDF yang tersimpan langsung pada folder yang dimana kita menyimpan dari si folder atau si rangkaian tersebut. Ya, kemudian kita lanjut ke software baru, yaitu namanya adalah KiCad. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang familiar terkait software ini. Jadi ini adalah rangkaian skematik juga sama dari rangkaian driver motornya. Kemudian ini biasanya untuk desainnya lebih enak teman-teman. Kita juga bisa langsung melihat desain 3D dari si board yang akan kita buat. Nah, ini adalah desain tampak atas dari peletakan komponen yang akan kita buat nanti. Jadi kita udah bisa melihat posisi komponen yang akan kita letakkan pada board ini. Nah, ini adalah posisinya seperti ini. Sebenarnya ini udah saya edit. Sebenarnya ini kita juga harus membuat jalur routing dulu, sama seperti pada jalur eagle tadi. Kemudian setelah itu kita juga langsung bisa melihat dari si 3D desainnya. Untuk 3D desainnya kita tunggu. Nanti teman-teman juga akan langsung bisa melihat kondisi komponen yang akan kita pasang pada board yang telah kita larutkan. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Ini untuk bentuk board yang nantinya akan kita larutkan dan komponen yang akan kita pasang. Ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini untuk lebih tampak jelasnya seperti ini. Kemudian di sini sama tadi terdapat transistor tipe N dan tipe tipe P. Berarti di sini terdapat PC817 yaitu optocoupler, dan terdapat resistor sebagai pembatas arus. Dan ini sistemnya sama seperti yang sebelumnya kita buat suatu simulasi pada Proteus. Jadi untuk kesimpulan dalam membuat desain sebuah sistem minimum, yang pertama, apabila kita memungkinkan untuk membuat simulasi, maka alangkah baiknya kita membuat simulasi tersebut agar kita bisa mengurangi resiko kegagalan dalam membuat sistem minimum tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan penggunaan komponen yang tepat dengan beban yang akan kita supply dengan controller kita ataupun dengan sistem lain yang akan kita kontrol dengan sistem minimum kita. Kemudian selanjutnya setelah pemilihan komponen, kita langsung bisa merancang atau mendesain dari si sistem yang akan kita buat dengan hasil untuk lebih real, atau ketika kita ingin mengassembly dengan bentuk ataupun desain lain, kita bisa membuat desain 3D seperti menggunakan software KiCad sebagai berikut. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa hubungi saya. Nanti akan saya berikan email ataupun kontak person dari saya pribadi. Sekian, terima kasih.